skill itu yang sudah dikembangkan menjadi orang hukum, Pak. Kita yang dari Bimanya ya untuk memberikan ya bantuan-bantuan. Halo hai, Sotonaker, apa kabar semuanya? Senang sekali rasanya saya Habibi dalam acara podcast Vokasi Kompeten, tentunya dengan bintang tamu kita pada kesempatan ini masih seputar para peserta pelatihan di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Lombok Timur. Kita perkenalan dulu, siapa dia? Ya, perkenalkan, nama saya Taufikur Rahman, biasa dipanggil Opik. Opik. Dari mana Opik? Asal saya dari Bima. Bima. Kalau Bima terkenal dengan apanya biasa kalau Bima tuh? Bima terkenal dengan jiwa pemberaninya. Oh, jiwa pemberani. Kalau misalkan apa dikatakan khas, ciri khas gitu, ciri khas atau kulinernya banyak ya ragamnya di situ. Ya, banyak kuliner-kuliner jihad di Bima itu Bang ya. Ya, termasuk ya ada kopi. Ya, pertama ada kopi di Tembora salah satunya. Yang kedua makanan-makanan khasnya ada ini semacam kue ada kue bunga namanya, kue bunga yang ada di Silabolo itu. Yang kedua ada ikan, banyak ikan juga, termasuk abon ikan itu termasuk ada. Dan yang paling utama itu adalah batiknya. Batik. Iya. Kain batik. Itu. Kain batik. Itu dibuat pakai baju atau gimana? Ya, ada yang pakai baju, ada yang sarung juga, ada selendang, banyak ciri khasnya. Tadi namanya siapa tadi? Taufikur Rahman. Taufik. Panggil aja Opik gitu ya. Iya, Opik. Opik. Taufikur Rahman dari Bima, masih wilayah Nusa Tenggara Barat. Tapi nyebrang dulu nih ke beberapa pulau. Sumbawa dulu, baru Bima, Dompu, Bima, gitu kan? Mungkin Sotonaker pernah tahu, hanya tahu aja, cuman nggak tahu di mana Bima. Cuman tahu sebutannya atau pernah lihat di media sosial atau di mana, atau di televisi. Nah ini Opik ini adalah salah satu peserta pelatihan kejuruan barista ya Opik ya. Opik kejuruan barista yang sudah mengikuti rekrutmen pada bulan awal Mei. Iya, awal Mei 2022 ini. Nah, informasi nih, Pik. Iya. Dapat informasi Balai Pelatihan Vokasi dari mana? Ya, terutama di media sosial. Saya mengikuti Instagramnya BP VP Lombok Timur. Ya, itu saya dapat informasi dan semangat itu datang dari abang saya ini. Ya, disuruh, ayo coba daftar. Ya, mungkin bisa lolos. Ya, kita kan hanya melakukan saja. Ya, ini tergantung daripada ya, BPVP Lombok Timur yang meloloskan kita. Asal dicoba aja, Iya, dan ada keinginan. Iya. Intinya Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas ini namanya produktivitas Balai Pelatihan Vokasi, yaitu mendidik, melatih agar memiliki skill. Tentunya setelah memiliki skill menjadi produktif. Nah, tidak sia-sia setelah mengikuti pelatihan, dia udah misalkan selesai pelatihan, pasca pelatihannya udah nggak tahu entah kemana, mau kerja di hotel juga nggak tahu, mau usaha mandiri juga nggak jelas lah arahnya. Nah, dengan adanya Balai Pelatihan Vokasi, sehingga dulu nomenklaturnya dirubah nih. Dulu Balai Pelatihan Kerja kan, melatih dan bekerja. Nah, sekarang Anda mesti harus kerja di hotel, bisa produktif, bisa usaha mandiri. Nah, berbicara wirausaha mandiri, usai pelatihan, mungkin pernah ada pengalaman nih, meracik kopi atau gimana nih di rumah, di Bima? Iya, karena saya punya kedai Bang ya. Oh, owner gitu ya? Iya, owner. Ya. Kedai kopi. Kedai. Nama kedainya Lentera. Nah, kalau brand kedainya itu brand kopinya Sentape Coffee. Sentape Coffee. Ya. Kalau bahasa Indonesianya permisi. Ya, Sentape Kopi. Iya. Brandnya Sentape Kopi. Iya, kopi Tambora itu ya? Ya, kopi asli Tambora semua. Itu produknya itu
Misalkan bubuknya atau bentuk Ada yang bubuk, ada juga langsung bijinya. yang di roasting gitu Ya, selesai roasting ya ada juga. Ya. Ada yang bentuk bijinya aja Ya. gitu dikemas gitu dibawa jual gitu. Pernah diundang di Mandalika juga, Bang, kemarin. Pernah mengikuti? Iya, event Waduh, 2 kali. pengalaman. Ya. Pas USBK-nya pertama itu, ya itu kita ada undangan dari Dinas Koperasi. Yang pertama, yang kedua pas MotoGP-nya. Nah, itu yang kedua. Kita diundang. Ya, alhamdulillah lewat kedai ini ya kita bisa meningkatkan brand-brand. Nah, mungkin lewat BPP ini ya, saya selaku yang meracik kopi bisa mengembangkan skill. Ya, karena banyak ya barista-barista ini di luar sana, Bang ya. Ya, mereka memang banyak yang mempunyai skill. Ya, terutama yang sudah lama lah berpengalaman tentang barista. Tapi ya untuk melegalkan kompetensi itu ya lewat sertifikasinya gitu. Supaya ada sertifikasi kompetensinya. Supaya dia harus UJK dulu. Iya. Artinya makanya di Balai Pelatihan Vokasi ini selain memberikan skill dalam pelatihan tentang barista atau meracik kopi ini, nanti usai atau sebelum pasca lulusnya, sebelum lulus itu akan ada uji kompetensinya. Itu ada LSP 2 kita. LSP 2 BL Kaltim atau BPV Kaltim itu yang akan menguji kalian tentang bagaimana keahlian kalian, apakah sudah memenuhi syarat tidak gitu. Selama 1 bulan penuh mengikuti pelatihan, lalu diuji kompetensinya. Kalau sudah jelas kompetensinya, berarti lisensinya sudah jelas, legalitasnya sudah jelas, akan diterbitkan oleh Badan Nasional dan Sertifikasi Profesi itu, BNSP, yang akan mengeluarkan sertifikasinya itu, sertifikat kompetensinya. Sehingga kalau sudah legal kan otomatis diakui tambah kuat gitu kan. Skill itu juga bisa dibawa kemana-mana ke luar negeri. Nah, apa motivasimu kira-kira masuk di BPP? Ya, motivasinya pertama ya pengalaman lah. Karena Lombok Timur ini terkenal bukan hanya nasionalnya tapi internasional. Dan sudah banyak mencetak kompetisi-kompetisi baru yang sudah keluar daripada Lombok Timur ini yang alumni. Terutama pertama itu barista di Bima. Ya, diundang di mana-mana. Ya, maka lewat ini mungkin saya bisa mengembangkan skill juga. Yang kedua, yang ketiga mengembangkan usaha. Karena saya punya usaha sendiri di kedai. Mungkin ya, saya nanti di kedai membuka pelatihan ya untuk generasi-generasi muda. Lewat ya skill di sinilah saya kembangkan di daerah saya membuka pelatihan barista kecil-kecilan. Nah, mungkin itu motivasi saya. Itu pernah mengikuti event katanya tadi kan? Iya. Pernah mengikuti event di sirkuit Mandalika. Itu berapa kali Pak? 2 kali pas USBK-nya pertama uji coba itu, motor itu. Itu gimana dulu? Artinya gimana respons dari masyarakat sendiri ketika membuka stand waktu itu ya? Iya, buka stand. Ada stand khusus Dinas Koperasi kemarin. Iya, Dinas Koperasi minta produk lokal. Ada 3 produk lokal kemarin yang diundang, terutama ya, Lentera ini, ya, produk kita dari kopi. Ya, yang kedua ada produk jamu mente, kacang mente, dan yang ketiga ada produk mahuni. Mahuni. Iya, itu 3 produk ini dibawa ke SBK. Terutama saya sebagai owner ini, ya saya hadir juga di sana kemarin. Diundang. Ya, diundang. Tadi nama kafenya apa kedainya itu? Lentera. Lentera. Itu kenapa punya nama, dibikin nama Lentera itu? Ada Ya. mungkin sejarahnya atau gimana? Ya ada sejarahnya kemarin karena Lentera ini salah satu ya menerangi lah. Lentera ini ya sehingga banyak lentera-lentera saya lihat ini Bang ya, mereka ya lumayan berhasil Bang ya, cukup luar biasa, sehingga ya motivasinya di situ karena masih muda, belum mempunyai istri lah, masih muda ya mungkin ya lewat brand ini ya kita mengembangkan skill apa saja produk-produk lokal yang ada di Bima, terutama kenapa tidak kita olah ya produk-produk lokal kita, misalkan kayak kopi tadi, kopi Tambora itu diolah, dikemas, dimediasi sehingga dikenal oleh masyarakat di seluruh Indonesia.
bagus. Bahkan kemarin kita lihat ada di Bogor. Iya. Teman ini alumni dari Balai Pelatihan Iya. Vokasi itu dari Bima juga. Iya. Nah itu mungkin ada inspirasi di situ atau gimana ceritanya? Ya, pertama lihat berjumpa dengan abang itu kemarin alumni di sini. Ya, saya termotivasi karena dia bilang bagus ikuti pelatihan di BPVP Lombok Timur itu. Ya, ada sertifikasinya. Banyak ilmu-ilmu pengetahuan. Nah, percuma kita punya kedai kalau tidak punya legalitas kompetensi dalam diri kita sendiri. Betul. Ya. Sehingga saya termotivasi. Pas bulan 2 kemarin yang non board itu buka, ya saya ikut tapi tidak lolos. Ya. Terus buka lagi ya saya lihat informasi di media ini. Ya, saya coba ya. Itu lewat itu. Ya motivasinya banyak pada abang itu, dan masuk abang namanya Jalamba Coffee. Jalamba Kopi. Iya. Kemarin di Bogor. Iya, nama kedai Sukses gitu. Ya. Sukses. Banyak berarti menjamur sudah ya kedai-kedai kopi di Bima itu. Sudah banyak. Persaingan sangat kuat Ya, gitu ya. persaingan Tapi sama. tinggal bagaimana kita mengemasnya gitu kan. Produk-produk yang kita Iya. pasarkan gitu. Nah, Opik, melihat kedai kopi yang sudah mau didirikan itu sejak kapan? Inspirasi dari mana gitu? Ya, karena sering minum kopi bang ya. Saya penikmat kopi. Ya sering ya duduk nongkrong di kedai-kedai. Terutama saya inspirasinya saya ke Mataram kemarin itu. Saya lihat kedai, banyak kedai orang-orang Bima anak-anak muda Bima yang jadi mahasiswa di Mataram itu banyak membangun kedai sendiri. Sehingga saya inspirasinya daripada saya buang-buang uang minum kopi di luar kedai, lebih baik saya ya adalah sedikit modal ini untuk membangun usaha kedai. Saya rintis mulai 2019. 2019. Ya, lewat program ketahanan pangan dari organisasi. Tidak pernah mengikuti pelatihan sama sekali waktu itu. Tidak pernah, Pak. Ya. Lewat program ketahanan pangan dari organisasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Nah, lewat itu kita pengajuan bahwa membangun kedai kopi. Ya, lewat itu ya kita buat brandnya, kita Otodidak lah waktu itu ya. iya, Belajarnya. ya, berani bang. Belajar Ya, cara nekat. roasting, Iya. nekat gitu buat Ya, kalau- dengan peralatan seadanya gitu. Kalau roasting ya kita roasting di luar, termasuk di Jalamba Coffee ini kita roasting kemarin. Memang belum punya alat untuk itu. Belum punya kalau alat roasting, kalau Sampai alat sekarang yang belum? lain. Sampai sekarang Nah, belum. nanti kalau memang ada cita-cita udah jalan kan Iya. produksinya. Siapa tahu pemerintah daerah kita, Iya. pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat, terutama pemerintah daerah Bima, Kabupaten Bima Iya. atau Kota Bima bisa melirik melihat generasi muda kita yang ada di wilayah Bima, Nusa Tenggara Barat ini itu telah mampu merubah mindset yang semula memang mungkin opini masyarakat muda hanya sebatas begitu Iya. awur-awuran gitu kan, nggak karuan. Ternyata Opik ini mampu berpikir, berpola pikir untuk maju dan berkembang sehingga menumbuhkan perekonomian dan kesejahteraan keluarga melalui membangun kedai-kedai sejak 2019 ya. Opik. Iya. Nah, siapa tahu nanti pemerintah provinsi, pemerintah daerah di Bima juga melihat bahwa Opik pantas nih, perlu diberikan bantuan peralatan misalkan seperti itu kan. Iya. Bentuk bantuan modal untuk pengembangan ke depan usahanya itu agar terus keberlanjutan. Nah, sejak 2019 membangun kedai kopi, itu awal mulanya itu hanya sendiri atau gimana waktu itu ngelolanya? Ada banyak teman juga, ada juga abang yang memberikan motivasi. Ya. Itu karyawannya berapa di sana di kedai kopi? Belum ada karyawan bang, karena masih merintis ini bang ya. Karena kopi Tombora ini ya memang Tomboranya terkenal dunia namanya Tombora, tapi belum ada yang mengetahui sebenarnya apa sih isi dalam Tombora ini. Termasuk ada kopi, ada ya wisata-wisata ya. Ya kita menamakan brand Lentera Sentabe Coffee ini ya untuk bagaimana kopi Tombora ini berkembang lebih jauh lagi. Ya lumayan lah, banyak teman-teman yang mendukung, abang-abang yang mendukung. Ya banyak ada kendala-kendala di tengah-tengah jalan itu bang, tantangan itu ada bang.
tapi semangat itu Iya, kuat semangat, ya. untuk terus apa namanya, terus memacu diri Iya. untuk mengembangkan potensi yang ada. Kenapa tidak? Orang bisa dengan modal awal hanya sebatas itu kan. Iya. Nah, tapi mampu terus sejak 2019 hingga 2020 maju artinya. Tinggal sekarang seperti apa yang dikatakan tadi, karena perlu lisensinya secara nasional, kamu diakui oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi, ikut pelatihan dulu sehingga kembangan skill ini, mantapkan skillmu di Balai Pelatihan Vokasi ini, kemudian nanti akan diuji secara kompetensinya oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi, itu akan mengeluarkan sertifikat UJK-nya. Ada LSP kita, LSP 2 Balai Pelatihan Vokasi nanti akan memberikan pengujian dalam hal itu, termasuk dari asesor-asesornya yang kaitannya dengan kopi. Nah, mungkin ke depan apa yang menjadi harapan? Ya, terutama harapannya ke depannya Bang ya, karena anak muda di Bima itu banyak Bang ya, banyak yang bersemangat untuk berproses tentang mencari ilmu pengetahuan, mencari bakatnya. Mungkin BP VP Lombok Timur ini ya memberikan peluang lagi untuk anak-anak muda Bima untuk ya memajukan skillnya di sini. Nah, itu harapan pertamanya. Dan yang kedua, harapan keduanya BPP ya mendukung kita yang dari Bima ini lewat pemerintah daerah ya, untuk memberikan ya bantuan-bantuan khusus lah terkait dengan ya kekurangan-kekurangan kita yang membangun usaha ini, terutama di modalnya dan yang kedua di peralatannya. Nah, itu aja kalau Ya, harapannya. artinya Balai Pelatihan Vokasi cukup mengantarkan kamu kepada memberikan pelatihan skill, namun paling tidak setelah memiliki skill dari sini, dari Balai Pelatihan Vokasi, pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi nanti akan melihat. Nah, ini tanggung jawab dari pemerintah daerah setempat untuk melihat potensi yang dimiliki oleh daerahnya itu, kayak warganya seperti ini, pemuda yang sanggup, bagaimana kemudian ia bisa dilihat untuk dibantu seperti apa yang disampaikan tadi, skill apa namanya, peralatan maupun modal, bantuan modal itu akan menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah. Namun BPP Lotin tetap menjembatani, memediasi kalian, bagaimana kemudian nanti pasca pelatihan, apalagi ini udah jelas usahanya sudah jalan. Nah, tinggal bagaimana kemudian nanti pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi membantu dan melihat bagaimana perkembangan yang ada di situ, akan melakukan monitoring serta evaluasi bagaimana kegiatan yang ada di Bima. Di Bima di mana itu di Bima? Tempat desa atau tempat kota? Kalau pertamanya 2019 di desa. Di desa. Ya, di Desa Boro, Kecamatan Sanggar, dekat lereng Tambora kita. Itu model kafenya itu sampai membuka tempat tongkrongan gitu ya? Iya. Dan sekarang kita buka di Kota Bima, di pusat ya, pusat perekonomian lah kalau Kota Bima. Kita buka cabangnya di sana. Nah, kalau yang ada di desa hanya sebagai tempat barang aja. Kalau kita ngambil kopi di Tambora hanya tempatnya di desa, di kedai awal. Nah, sekarang juga ini Lentera ini masuk di event Tambora ini Bang. Ya, event TK Tambora ini. Yang Tambora Menyapa Dunia. Iya, Tambora Menyapa Dunia udah diundang lagi sama. Nanti kamu akan ikut serta juga dalam hal itu kan? Iya, tapi ini masih dalam proses pelatihan saya nih Bang ya. Iya. Ada abang kemarin Nanti akan ya. menggantikan dulu sekarang, nanti akan paling tidak kopi yang kamu racik itu masuk di situ kan? Nah, ikut event itu. Iya. Oke, baik Opik, terima kasih banyak. Mungkin nanti yang terakhir ajak teman-teman yang ada di Bima, ceritakan hal yang baik tentang bagaimana pelatihan yang kamu dapatkan di sini, sehingga mereka juga ikut bergabung dan tertarik untuk melatih skillnya, untuk menguji kemampuan mereka, sehingga mereka mendapatkan sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi itu dari BNSP, sehingga dikatakan kompeten di situ kan? Siap. Ya. Nah, mungkin ada ajakan yang terakhir nih pada masyarakat kita khususnya di Bima dan masyarakat umum di seluruh Indonesia. Silakan Opik. Ya, terutama saya mengajak
teman-teman anak muda yang ada di Indonesia, seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ayo kita kembangkan skill kita di BPFP Lombok Timur ini, supaya kita mampu bersaing di luar sana, karena Indonesia ini butuh anak-anak muda yang punya skill, punya kompetensi yang luar biasa. Tidak butuh anak muda yang tidur segala macam. Lebih khususnya saya mengajak seluruh anak muda Bima untuk mengembangkan potensinya di sini. Bukan hanya jurusan barista, tapi banyak jurusan-jurusan lain. Untuk kita kembangkan keahlian-keahlian masing-masing dalam diri ini. Mungkin itu aja. Oke, baik Opik. Terima kasih atas waktunya. Siap. Nanti setelah mengikuti pelatihan dan tahu bagaimana tentang produk yang akan kamu olah di situ dengan instruktur yang kompeten di bidangnya, bagaimana cara roasting dan segala macam dan peralatan yang ada, kamu bisa mengenal dari segi peralatan yang dulunya mungkin peralatannya seadanya, seada di BPP Lotim ini, kamu kan tahu yang lebih jelasnya seperti apa model peralatan yang seharusnya akan menjadi tumpuan untuk bisa mengembangkan usahamu di Bima nanti. Siap. Oke, terima kasih, dan tentunya sobat Tonaker dimanapun saja berada, jangan berhenti untuk terus menimba ilmu, karena ilmu itu adalah akan membawa kamu kepada hal-hal yang membuat perubahan tersendiri sehingga menumbuhkan perekonomian masyarakat, terutama di keluarga. Apalagi kalau sudah memiliki skill dan kemampuan keahlian di bidang masing-masing, baik itu barista maupun F&B produk dan segala macamnya, kamu akan tahu bagaimana akan menikmati sebuah hasil yang membanggakan tentunya nanti. Sekarang belum kamu nikmati, tapi nanti ketika sudah merasakan sesuatu yang lebih, ketika memperoleh skill itu yang sudah dikembangkan menjadi orang yang lebih baik, tentunya oh ternyata tidak sia-sia belajar untuk berlatih di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas di mana saja berada, karena BPP ini tersebar di seluruh Indonesia, terutama karena BPP Lotim fokus kepada kejuruan pariwisata yang memberikan pelatihan di bidang perhotelan dan berwirausaha mandiri. Baik, terima kasih teman-teman dan salam kompeten.